saya Vanisius Dangangara sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya relevan, macam-macam biaya, dan langkah-langkah analisis biaya relevan. Nah, yang pertama, pengertian biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan biasa disebut sebagai biaya diferensial, yaitu biaya yang mempunyai alternatif yang berbeda-beda. Kriteria dari biaya relevan adalah biaya di mana yang akan datang berbeda-beda di antara alternatif. Yang berikut macam-macam biaya. Biaya relevan untuk mengambil keputusan didasarkan kepada konsep different list for different purposes, yang berarti bahwa untuk tujuan yang berbeda diperlukan analisis yang berbeda pula. Oleh karena itu terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan, yaitu yang pertama biaya diferensial, yang kedua biaya reachable, yang ketiga biaya kesempatan, dan yang keempat biaya instrumental. Analisis biaya. Proses pengambilan keputusan melakukan data yang dapat diukur, dianalisis dengan tepat, dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Dalam pengambilan keputusan tidak ada aturan umum untuk membedakan biaya dalam biaya relevan atau tidak relevan. Maka dari itu, untuk mengetahui yang merupakan biaya relevan diperlukan analisis biaya-biaya yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Ada 4 bagian, yaitu yang pertama, menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Yang kedua, mengeliminasi sunk cost. Yang ketiga, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Dan yang keempat, ada pengambilan kesimpulan berdasarkan data biaya lain yang tersisa, yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengambilan keputusan. Manajemen selalu mengambil keputusan yang meliputi berbagai macam hal, seperti keputusan dalam kegiatan produksi rutin atau keputusan yang diambil dalam masalah-masalah khusus. Pengambilan keputusan kegiatan rutin pada umumnya terjadi dan berkaitan dalam melaksanakan kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan secara rutin dan teratur. Pengambilan keputusan khusus merupakan keputusan yang bersifat tidak teratur atau tidak rutin dilakukan oleh perusahaan. Pengambilan keputusan khusus dalam perusahaan mempunyai banyak hal dan jenis-jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keputusan membuat sendiri atau membeli di tempat lain. Yang kedua, keputusan mempertahankan atau menghentikan usaha. Yang ketiga, menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus. Dan yang kelima atau yang terakhir, menjual atau mengelola lebih lanjut. Selanjutnya, C. Keputusan membuat sendiri atau mengambil dari tempat lain. Keputusan khusus yang pertama adalah perusahaan dihadapkan pada pilihan dalam rangka pengadaan komponen barang untuk memproduksi barang. Perusahaan akan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut di tempat lain. Akuntansi manajemen membuat hitungan dari sisi keuangan mana dari kedua alternatif tersebut yang paling menguntungkan dari segi keuangan. Baik, perkenalkan nama saya Sandra Agustina Ishak. Sebelum materi ketiga akan melanjutkan materi tentang AD, keputusan pertahankan atau hentikan. Dalam perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk dan kadangkala dari produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dari pihak manajemen akan melakukan tindakan untuk departemen yang tidak menguntungkan
keputusan tersebut dengan menggunakan analisis keuangan. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial. Dari biaya diferensial, pengambilan keputusan dengan menghilangkan salah satu jenis produk departemen, biaya-biaya tidak akan terjadi jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Biaya yang tak terhindarkan adalah biaya yang tetap akan terjadi dengan pengambilan keputusan jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Pada umumnya merupakan biaya bersama bagi beberapa jenis produk, sehingga penyediaan salah satu jenis tersebut akan mempengaruhi biaya tersebut. Menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Jika suatu perusahaan mempunyai aktivitas tetap, maka akan mempunyai dua alternatif. Untuk menyewakan atau menjual aktivitas tetap tersebut yang sudah tak digunakan oleh perusahaan, akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut. Manakah yang paling menguntungkan dari sisi keuangan? Baik, selanjutnya saya Cindy Boys sebagai pemateri keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menerima atau menolak pesanan penjualan khusus. Perusahaan yang sudah terbiasa memproduksi produk reguler dalam jumlah yang sama setiap hari, jika mendapatkan pesanan tambahan dengan harga di bawah standar, maka pesanan tambahan tersebut dapat diterima atau ditolak. Dalam akuntansi, manajemen perlu mempertimbangkan dengan menghitung biaya-biaya yang timbul. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang sudah penuh, apabila ada pesanan tambahan dan menyebabkan kenaikan biaya, baik itu biaya variabel maupun biaya tetap, maka perlu diperhitungkan kembali pesanan tambahan dengan harga khusus. Jangan sampai perusahaan mengalami kerugian. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang belum penuh dan memungkinkan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa menambah biaya tetap lagi, maka akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan sudah tidak lagi mengeluarkan biaya tetap untuk pesanan tambahan tersebut. Yang berikutnya yaitu menjual atau mengolah lebih lanjut. Perusahaan dihadapkan pada pilihan menjual bahan mentah atau mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk jadi. Akuntansi manajemen akan membuat perhitungan mana yang lebih menguntungkan dari sisi keuangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Biaya relevan merupakan biaya masa mendatang karena digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan yang berlandaskan program jangka pendek dan jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.